Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. COVID-19. COVID-19. Kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang. Sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Banyak yang bilang masa yang paling menyenangkan adalah masa-masa SMA. Masa di mana remaja pada puncaknya, mencari kebebasan, menuntut berbagai macam hal untuk mencari jati dirinya. Yang pertama, kesan pertama kali masuk SMA. Gue masuk SMA itu dengan perasaan yang dibilang complicated. Kenapa? Karena ya sedih iya, senang iya, dan takut juga ya. Gak seindah ekspektasi. Rame, seru, dapet teman baru lah gitu kan. Apalagi waktu MPLS gitu, kayak kerasa banget lah gitu. Kesan pertama kali yang terlihat terpampang di depan mata aku, ya luas dari sekolahnya. Kaget karena sekolahnya itu benar-benar gede, apalagi lapangannya kayak wow. Kesan saya ke IPA 1 dalam 3 tahun ini, saya lebih merasakan yang namanya keluarga. Saya lebih suka di saat kita sebelum pandemi karena lebih banyak cerita. Target impian apa saat kamu masuk SMA? To be honest, gue masuk SMA pertama kali itu belum memikirkan apa sih, kayak kuliah di mana, jurusan apa, gue mau jadi apa, itu belum terpikirkan lebih dalam gitu. Tapi yang gue garis bawahi ketika gue mau jadi siswa baru, gue pengen banyak ikutan lomba. Banyak ikut lomba. Jadi dari dulu tuh, dari SD, SMP, aku tuh pengen banget jadi dokter. Aku pengen kerja di bidang kesehatan. Ingin mempelajari terus di bidang IPA atau saintek. Lebih ini aja sih, pengen memperluas pergaulan aja gitu kan, dapat teman-teman baru gitu. Terus juga kayak impian-impiannya tuh ya semoga dapat pengalaman baru gitu. Ternyata emang dapat gitu teman-teman. 4 Desember 2019. Hari pertama kita merasakan bagaimana rasanya memakai putih abu-abu. Masa yang dimana kata orang adalah masa terindah. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, sampai pada akhirnya keadaan perlahan berubah. 2 Maret 2020. Kasus pertama COVID-19 ditemukan. Awalnya kami semua menghiraukan penyakit tersebut. Akan tetapi, lama-kelamaan penyakit tersebut mulai beraksi, mengambil alih semuanya. Perasaan pertama kali mendengar bahwa sekolah diliburkan karena COVID-19. Benar-benar kaget, super kaget. Karena kan pertama libur tuh 2 minggu kan, libur ujian. Terus tiba-tiba kaget banget dapat kabar kayak sekolah diliburin dulu karena ada virus COVID-19 yang benar-benar bikin satu Indonesia tuh, bahkan seluruh dunia itu panik kan. Kayak soalnya virus yang mematikan dan benar-benar lagi bahaya banget kan waktu awal-awal tuh. Kaget juga sih, karena ya gimana ya, kan COVID gitu kan, penyakit gitu, virus. Terus juga ya kayak jadi gak seru aja gitu, jadi di rumah. Jujur gue senang 2 minggu pertama gue senang karena sekolah libur, dan juga kan di awal 2 minggu itu COVID-19 di Indonesia kan belum terlalu banyak gitu, jadi kayak ya udahlah gue senang-senang aja gitu. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan kamu mengetahui bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi dan semakin memburuk? Nah, setelah 2 minggu hingga 2 tahun gitu, gue sih semakin banyak di rumah, banyak di kamar, jadi kayak gue suntuk, banyak istilahnya kayak social stressed gitu. Jadi gue semakin terbiasa untuk melakukan online dan apa-apa serba online gitu. Jadi perasaan gue ya sedih, bosan, dan ya seperti itulah gitu. Sangat sedih karena tidak dapat bertemu dengan kawan-kawan di sekolah,
dan melakukan sekolah dengan jarak jauh bukan tatap muka. Ya walaupun tadi aku menyatakan bahwa aku senang gagal sekolah libur, gagal COVID-19, tapi buat pandeminya sendiri ya enggak lah, pasti semua orang sedih karena banyak korban juga yang berjatuhan di dokter, bahkan pasien-pasien. Ya pokoknya banyak lah korban yang berjatuhan gara-gara COVID ini, bahkan ekonomi juga sempat menurun, semua banyak yang di PHK dan lain-lain. Jadi ya berdoa lah guys, semoga COVID ini segera berakhir. Sekolah, kantor, pasar, mal, bahkan tempat ibadah sekalipun harus ditutup karena penyakit yang bahkan sampai sekarang pun orang-orang masih tidak percaya akan hadirnya virus tersebut. Tapi fakta berkata lain. Ribuan orang telah menjadi bukti akan hadirnya virus tersebut. Dan berjuta-juta penyintas yang berhasil selamat dari cengkraman sang maut pun berkata bahwa virus itu benar adanya. Virus yang bahkan penyebarannya begitu cepat sehingga masa putih abu-abu kami habiskan dengan hanya berdiam diri, menunggu hari bebas tiba di saat virus ini tak lagi dianggap pandemi. Saat dimana kita bebas berjabat tangan, berpeluk ria, dan bertegur sapa tanpa adanya batasan. Selanjutnya setelah 2 tahun pandemi, bagaimana rasanya menjalani PJJ? Jadi setelah 2 tahun ini gue flow it time sih. Jadi gue mengikuti waktu, mengikuti alur, dan sampailah di titik gue merasa ya udahlah ini udah PJJ, dan gue juga udah banyak mengambil manfaat yang gue selama PJJ gitu. Karena to be honest, gue selama PJJ ini banyak banget hal-hal atau bidang-bidang yang gue tekuni, yang gue minati gitu. Padahal sebelum pandemi itu gue nggak minat sama sekali gitu. Jadi itu yang menjadi gue suka sama PJJ untuk sekarang ya. Kelamaan kewalahan sama tugas-tugasnya yang makin banyak. Terus kayak waktu kalau misalnya PJJ itu kan kayak belajarnya itu sendiri. Jadi kayak untuk menangkap materi dari sekolah itu agak sulit. Mana yang buat awal-awal sih emang rame gitu loh, kayak santai gitu. Cuman kalau udah kelamaan gitu kan, udah berapa 2 tahun kan ya, 2 tahun, setahun lebih lah ya bisa dihitung. Ya kayak gabut aja gitu, boring bawaannya tuh, boring gimana ya? Bener-bener bosan dan pengen itu sekolah offline. Karena apalagi kan sekarang udah kelas 3 yang bener-bener butuh ketemu sama orang untuk kayak bikin kenang-kenangan gitu. Masa-masa sekolah itu kan gak bisa diulang lagi. Sampai sekarang kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Apa rencana kamu ke depannya? Rencananya sih ya lebih kayak lebih membiasakan diri untuk belajar materi itu sendiri gitu. Rencana gue ke depannya sih gue mengikuti alur apa yang gue lakukan sebelum ini, sama kayak ya udah gue ngikutin PJJ sampai gue ngerti. Ketika gue gak ngerti apa yang gue pelajarin di sekolah, ya gue survive ke platform lain atau gue mencari-cari, karena kan sekarang udah canggih ya gitu, apalagi semua serba online gitu. Kita harus memanfaatin ya itu gitu loh, kayak manfaatin situs-situs online yang kayak kerja online, atau kita bikin usaha atau bisnis online gitu kan. Jadi seenggaknya gitu, walaupun kondisi pandemi ini tuh kita masih terus bisa produktif ngejalanin hari gitu. Jadi gak, misalnya kalau lagi pandemi gini ya gak di rumah aja gitu kan, jadinya pengangguran kalau gitu kan. 14 Februari 2022. Sudah 2 tahun kita berjuang dalam medan tempur. Medan tempur yang sangat sengit dan tidak tahu sampai kapan kita akan terus berjuang. Bagi kami, masa SMA tidaklah seperti yang banyak orang katakan. Bagi kami, masa SMA adalah masa di mana kita harus menutup diri, menjaga diri, dan membatasi segala aktivitas yang ada. Semoga perang ini segera berakhir, membaik, dan bahkan menghilang. Kami, generasi di mana selama masa SMA menghabiskan sebagian besar di rumah
berharap bahwa tidak ada lagi hal indah yang akan kami lewatkan. Hal yang dimana kita bisa benar-benar tahu bahwa inilah kita sebenarnya. Kesan pesan kamu untuk 12 IPA 1 setelah 3 tahun bersama? Jangan saling melupakan gitu. Terus yang kedua, tetap solid lagi, makin solid terus yang terakhir, semangat untuk menggapai mimpi kita masing-masing. 12 IPA 1 setelah 3 tahun bersama. Makasih banget guys, kalian tuh benar-benar bikin cerita baru. Kalian super baik. Jangan lupa teman gitu nanti waktu udah lulus. Ya semoga makin solid gitu loh. Terus ya semoga kalian bisa mendapatkan kuliah yang diinginkan gitu. Ya semoga pandemi ini kita berakhir, stay safe semuanya, dan juga mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan dengan kondisi yang memungkinkan untuk kita ketemu, dan juga membangun social group yang sebelumnya belum terrealisasikan maksimal. Dan juga apa yang kita dapatkan, materi-materi ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama PJJ itu bermanfaat dan kita bisa lebih survive lagi dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi untuk teman-teman 12 IPA 1 khususnya kita lakukan bersama-sama, stay safe dan stay healthy of course gitu. Thank you buat kalian semua. Semangat, udah kelas 3, kita harus buka lembaran baru mungkin di dunia perkuliahan, kerjaan atau lain sebagainya. Pokoknya kita jangan sampai putus tali silaturahmi. Thank you banget guys.